seperti tepung ini ya, Iya. terigu ya. Iya, seperti itu. Doing skincare is actually a common thing, both in men or women. But still, some people do not pay attention to their own skin condition due to being lazy or the stigma in the society. Doing skincare is expensive. Well, actually, paying attention to our skin condition can be much easier and also cheaper, as long as we want to learn to be smart on choosing the right skincare products for our own skin. The question is, what is the process behind making of skincare products? Maybe day or night cream or your facial wash. Now that's what we are going to discover today. On today's episode, with me Fedi Budiman in Factory Story. Alright, so to understand more about the production process behind the skincare product, I'm going to meet Pak Enrico. He is the Business Development Director and happens to be one of the owners of this factory. Halo Pak Enrico. Halo. Terima kasih Pak, udah dibolehin datang nih ke sini untuk ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih PT Puputan Pharma Manggala ini bisa membuat dan mengemas skincare-nya. Tapi boleh tahu dulu Pak, ini udah dari kapan sih? Kita berdiri dari tahun 2008, bergerak di farmasi itu 2008, kemudian bangunan pabrik ini kita mulai dari 2014. Oh. Ya. Oke, dan dari awal tuh memang sudah langsung produk perawatan kulit, skincare ya? Skincare. Berarti memang fokusnya lebih ke wajah dong? Lebih ke wajah. Oke, nah dari sekian produk yang sudah dihasilkan, itu apa aja dan distribusinya udah kemana aja tuh Pak? Kita pembuatan kebetulan yang pabrik ini kita hanya lebih ke liquid dan krim. Dan kita distribusinya udah seluruh Indonesia. Artinya kita lebih produksi untuk dokter-dokter, rumah sakit, dan klinik kecantikan. Oh, jadi spesifiknya lebih ke situ ya, memang ke yang klinik-klinik. Iya, dan sekarang sudah beralih, akhirnya kita menerima maklon untuk umum, dan nanti untuk setiap pengusaha boleh masuk ke kita untuk maklon. Jadi udah bisa untuk kalau misalnya mau masuk brand sendiri, berarti udah bisa ya? Sudah bisa. Oke, berarti kalau boleh tahu servis lengkapnya kalau brand mau datang ke sini atau business owner lah, apa tuh servis yang disiapkan di sini? Oke, yang penting sekarang pertama adalah kita minta dari pengusaha atau si pihak pemaklon untuk menyiapkan merek. Nah, dari merek ini nanti kita akan bentuk ke BPOM dan kita akan proses dari awal sampai akhir. Artinya dari awal itu adalah nanti kita akan siapkan seluruh bahan baku, formulasi sampai ke produk jadi. Tentunya nanti kita akan trial dulu produknya. Kita trial dulu semuanya, berjalan dengan baik, kemudian baru kita akan daftarkan ke BPOM. Serta dan kita pabrik sudah siap untuk halal. Berarti sudah dipastikan semua yang keluar dari sini pasti halal. Tersertifikasi halal. Halal. Ya? Dan kemudian nanti dari semuanya untuk kemasan, etiket, dan inner box semua kita bisa siapkan semua. Jadi benar-benar lengkap banget Ya, ya, jadi- dari raw material sampai finish produknya yang sampai packagingnya disiapkan di sini. Disiapkan semua. Jadi pengusaha atau pemaklon tinggal siapkan aja. Mungkin beberapa budget kita yang jalankan semuanya sampai produknya jadi. Very nice. Wah Pak Enrico, saya mendengar pemaparan dan cerita dari Pak Enrico ini juga penasaran banget untuk melihat bagaimana prosesnya. Jadi boleh Pak kita mulai prosesnya? Ayo kita lanjut masuk Ke dalam? Silakan. Silakan. Oke, let's go. Alright, so I'm with Mr. Aflah. He is the regulatory officer of this factory. And let's chat. Halo, Mas. Halo Mas. Iya Mas. Gimana kabarnya Mas Aflah? Baik? Alhamdulillah baik. Alright. Mas, ini kita di satu ruangan yang isinya kardus semua nih. Ini bener-bener tahap pertama nih. Iya, jadi dari semua barang, baik dari kemasan atau bahan baku, semua diterima di sini. Setelah semua oke, lulus sesuai spesifikasi yang kita punya, yang kita dapat, baru dilanjut ke proses penyimpanan. Oh. Jadi sini keputusan ditolak nggak ditolaknya, sementara disimpan di sini dulu. Kalau di sini sih kita makan waktu hanya 1 atau 2 hari, karena kan dokumen dari produsen sudah ada. Kita hanya menyesuaikan dokumen yang ada dengan database di kita, gitu aja sih.
Oh, jadi nilainya dengan dokumen, tapi benar-benar dicek semua sudah sesuai, dipastikan baru habis itu masuk gitu ya. Setelah dokumen ada beberapa sih harus cek lab, kalau emang bisa emang harus cek lab, kita cek lab dulu baru dilanjut seperti itu. Jadi bukan cuma dokumen aja tapi dicek secara laboratorium ya. juga. Wah Mas, ini sekarang saya tiba-tiba harus pakai masker nih, karena saya lihat ini semuanya udah masuk chemical atau bahan-bahan kimia ya. Iya benar, di sini tuh tempatnya bahan baku. Di sini jadi ya setelah pemeriksaan dari lab masuk ke sini, kemudian ya karena bahan kimia lah intinya jadi harus pakai masker gitu untuk jaga karena banyak serbuk yang kemungkinan ada 1 atau 2 zat yang berterbangan seperti itu. Iya, dan memastikan keamanan juga sebenarnya ya buat pengerjanya ya di sini ya. Seperti itu, makanya di sini dibuat ruangannya sedikit lebih dingin dibanding ruangan yang lain seperti itu. Adem sih ya, di sini memang lebih adem ya, enak ya. Dan ini semua adalah bahan-bahan dasar untuk membuat ini ya, skincare-nya. Apa aja bahan-bahannya, Mas? Iya, di sini ada bahan baik untuk buat krim, buat cair, mau bahan aktif ataupun bahan pembawa, itu semua ada di sini. Jadi semua tersimpan lah di sini dengan baik dan rapi seperti itu. So before we enter the laboratorium, I have to wear this full wear pack starting from hairnets, mask, even into the gloves, and I have to change my shoes. See? To ensure that I'm in hygiene mode. So let's do it. Oh, will you look at that? It's blue, my favorite color. Okay, I'm all set. Oh, don't forget the shoes. You have to change your shoes. All right, let's explore. Oh, that way. Cleaning the skin and wash it is one of the most important things in the skincare routine. As an effort in taking care of our skin well, we need to understand the important role of skincare and facial wash in maintaining the hygiene and health of our skins. Kita sudah di ruangan pertama nih pasti Pak ya? Iya, benar. Ini ruangan apa? Ini ruangan timbang. Di sini semua bahan ditimbang sesuai formula yang ada, seperti itu. Oke. Jadi ini yang sekarang lagi dibuat sama Bapak ini lagi nimbang ya? Iya, lagi nimbang. Kemudian lagi nimbang proses cair di sini. Untuk apa ini? Untuk bikin facial wash, untuk bikin sabun. Facial wash? Iya. Oke. Prosesnya gimana nih Pak, kalau boleh jelasin di sini? Nah, di sini pertama personil akan menimbang sesuai formula yang ada dari dokumen yang sudah disiapkan. Kemudian disimpan, nanti setelah selesai disimpan di ruang staging, ruang penyimpanan sementara di sana. Sebelum dilakukan mixing, seperti itu. Bahan yang digunakan apa aja Pak di sini? Di sini kita ada, untuk sekarang ini lagi ditimbang bahan pengawetnya dulu. Di sabun ada pengawet, setelah pengawet tadi dalamnya ada pengental, ada pelarutnya, dan bahkan ada zat aktifnya juga di dalamnya. Oh, seperti itu. Jadi banyak ya, dan ini timbangannya memang harus benar-benar presisi ya? Iya, ketika kita butuh 0,5, ya hanya 0,5 gitu, nggak ada 0,51, 0,52, nggak seperti itu. Oh, wow, benar-benar harus sangat-sangat detail dan spesifik ya? Nah, jadi yang personil timbang juga harus teliti dan terampil, seperti itu. Nah, di sabun cuci muka kita ada pengawetnya karena kita menggunakan ekstrak untuk bahan aktifnya, jadi karena ekstrak itu dari alam, dan tidak mungkin bertahan dalam jangka waktu bertahun-tahun, jadi kita memerlukan pengawet agar si ekstrak ini tetap stabil di dalamnya, seperti itu. Oh, jadi meskipun itu tetap menggunakan bahan pengawet supaya ekstraknya itu tetap aman, tapi memang itu juga tetap aman untuk kulit untuk manusia gitu, karena kan untuk semua bahan kita punya standarnya tersendiri yang mengacu pada Eropa, seperti itu. Oh, oke. Jadi ini memang di sini ini proses yang penting ya, menimbang liquid nggak bisa lebih sedikit, kurang sedikit pun juga nggak boleh, harus presisi. Ya, seperti itu. Untung di sini bukan ruang timbang dosa ya Pak ya, atau ruang timbang ganteng. Oke Mas, berarti kalau misalnya ngomongin pengawet, berarti kan untuk masa expire-nya itu berapa lama? Kalau di sini masa expirednya di 3 tahun, rata-rata di 3 tahun gitu dari terakhir proses penimbangan. Jadi
masa ekspor itu ditentukan dari bahan dikeluarkan dari kemasan aslinya. Seperti itu. Jadi dari penimbangan kemudian diproses mixing itu sudah terhitung masa expirednya gitu. Kedepannya 3 tahun dari masa penimbangan. Cukup ini ya, cukup lama juga 3 tahun ya. Iya, seperti itu. Mari, abis ini kita ke ruangan berikutnya. Oke, siap. Mas, saya tadi ngeliat ruangan ini namanya ruang IPC. Apa tuh, Mas? Ini tuh in process control. Jadi di sini tuh mengecek dari hasil mixing sebelumnya. Itu kita proses di sini. Jadi di sini tuh kita memastikan kalau viskositas, terus kekentalan dan pH-nya sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke proses filling di situ. Di sini ruangan ini proses ini IPC itu berapa lama kira-kira, Pak? Di sini sih paling hanya setengah hari lah sampai sini. Paling setelah barang selesai, entah perlu pengkondisian khusus atau enggak, jika memang perlu paling diinapkan 1 atau 2 hari, kemudian masuk ke ruang IPC. Jika memang bisa langsung dicek lalu diproses ke filling seperti itu. Ya, kebetulan di sini kita sedang buat untuk day cream. Day cream itu berarti untuk krim wajah untuk siang hari ya, Nah, pagi sampai siang hari gitu ya. Iya, untuk melindungi dari sinar matahari seperti itu. Nah, di sini tuh pengecekannya kurang lebih sama, tapi yang membedakan ini ada warna yang harus diperiksa gitu. Karena kan di dalamnya pasti memiliki pigmen warna untuk menghindari dari sengatan sinar matahari seperti itu. Oke. Yang dicek apa itu, Mas, yang diperiksa? Apa ya? Lebih ke sudah halus atau tidak warnanya seperti itu. Nah, jika sudah, maka bisa dilanjut ke proses sebelumnya. Karena halus tidaknya itu bagian penting sebelum digunakan. Karena jika tidak halus, entah warnanya yang akan fokus satu titik lebih merah, lebih biru, atau lebih kuning seperti itu. Nah, nih Mas, tadi kan kita sudah keliling dengan pembuatan liquid. Nah, sekarang kita pembuatan krim di sini. Nah, untuk tempat masih sama, cuman ini sekarang personil sedang menimbang krim seperti itu. Gitu. Nah, di sini sedang menyiapkan bahan pengentalnya kebetulan. Bentuknya seperti tepung ini ya? Tepung terigu ya? Iya, seperti itu. Oke, prosesnya ini gimana nih? Berarti dicampur ini terus menimbangnya benar-benar bahan per bahan sendiri berarti? Iya, bahan per bahan sendiri ntar dipisahkan seperti yang di situ. Jadi setelah ditimbang, kemudian kita taruh satu wadah dipisahkan agar tidak tercampur dengan bahan yang lainnya seperti itu. Ini satu produk dipisahkan dengan produk lainnya gitu di satu wadah seperti itu. Bahannya apa jadi, Mas, di sini? Kalau kebetulan sedang menimbang day cream ya. Untuk day cream yang ditimbang itu pasti ada UV filternya. Untuk penggunaan day creamnya seperti itu. Di dalam ada UV filter yang pasti ada pelembab juga karena dipakai siang-siang. Kemudian ada bahan pengental dan pastinya ada bahan pengawetnya juga di dalamnya. Karena kan produk itu nggak bisa tanpa pengawet seperti itu. Agar jangka waktunya bisa digunakan lebih lama. Wow, ini ruangan mixing ya, Mas ya? Iya, benar. Jago nembak nih. Nah, kalau saya boleh tahu, Mas, proses mixing ini berapa lama? Kebetulan untuk mixing sabun ini tidak lama, paling hanya sekitar 2 atau 3 jam saja. Itu termasuk cepat ya? Sudah termasuk cepat. Nah, kalau proses ini apakah sama dengan produk yang lain? Misalnya sabun wajah atau serum, sama nggak? Kalau dari proses kurang lebih sama, paling treatment yang beda hanya di pemanasan saja. Ada beberapa yang perlu dipanasin, ada yang enggak gitu. Kebetulan yang ini tanpa pemanasan jadi lebih cepat gitu. Tapi ada yang lebih cepat lagi jika bikin toner, paling sekitar 1 jam. Nah, kalau serum, ada serum itu sedikit lebih lama karena bahannya lebih sulit dicampur. Seperti itu. Jadi perlu pengadukan sedikit lebih lama. Berarti different products ini juga beda-beda ya? Iya, durasinya ya? Tergantung bahan yang digunakan sih lebih tepatnya. Bahannya itu punya kriteria tersendiri dalam prosesnya. Di sini setelah kita tadi ke ruang mixing untuk liquid, di sini kita di ruang mixing untuk krim. Nah, mesinnya memang agak besar ya karena di sini kuantitinya juga besar untuk krim seperti itu dan ada perlu perlakuan khusus di dalamnya. Kemudian proses ini mixing itu berapa lama? Tergantung, ada beberapa yang sulit, ada yang sampai makan setengah hari, ada yang makan sampai 2 hari seperti itu.
Oh, wow, ada yang sampai 2 hari. Ada 2 hari. Jadi misal ketika kita mixing pagi, ketika sore hari masih panas dan bahan yang perlu dicampurkan harus nunggu dingin dulu, berarti besoknya kita tambahkan seperti itu. Nah, di sini mesin kita pakai double jacket, jadi di luarnya ini sudah seperti pemanas. Jadi ketika diaduk bisa menjaga suhunya tetap panas atau dinaikkan suhunya seperti itu dari mesinnya. Dari mixing itu nanti kita cek dulu ke IPC. Setelah di IPC sudah lulus, masuk ke ruang tunggu antrian bahan setengah jadi. Setelah itu kita masuk ke ruang filling seperti itu. Well, the production process of making skincare and facial wash products has gone so many stages to ensure the effectiveness and the safetyness for your skin. Now, it starts with the perfect raw materials. It is the most important factor in making facial wash and also skincare products. Fun factory story! Skin will suffer acne because of the lack of facial wash. Is that a myth? Fact! According to the controlled trials done randomly by Joanna M. Choi, Vincent K. Liu, and Alexa B. Kimball, there is no significant difference between the group who wash their face 1 time, twice, or even 4 until 6 times a week. But there is a significant difference in the addition of black or white komedo in the group who wash their faces just 1 time. We can conclude that washing our face do not have big impacts on the growth of inflamed acne. Behold, one of the cups that are filled with maybe day or night cream, and you can see behind me is dozens of the cups filled with this cream. Probably you have seen this in skincare clinics, or perhaps you are one of the customers that are using this. Cool, isn't it? Mas, saya mau tahu dong, ini kan untuk 1 cup kecil seperti ini, dalam 1 hari bisa memproduksi berapa banyak? Untuk di sini sehari bisa memproduksi 1.500 sampai 2.000 piece. Wow, banyak sekali. Dan itu dilakukan dalam waktu berapa lama, Pak? Sehari mulai dari jam kerja aja dari jam 8 sampai jam 4 seperti itu. Oh gitu. Dan itu krim-krim yang dalam sini itu ya, tadi itu kan day cream atau night cream gitu ya. Sudah diperiksa di IPC sebelumnya, kemudian lanjut di sini untuk diproses filling setelah lulus dan sesuai dengan spesifikasi yang ada. Tapi kalau prosesnya kalau saya boleh tahu sampai ke sini. Di sini gimana prosesnya, Mas? Nah, di sini di filling sesuai dengan kemasannya. Kalau kemasannya 10 mili ya diisi 10 mili, 10 gram seperti itu. Dengan mesin semi otomatis ini. Jadi setelah di filling, kemudian dipindahkan, nanti kalau sudah diberi tutup seal, setelah itu ditutup dengan tutup utamanya yang seperti ini. Oh, ini boleh saya buka atau enggak? Iya, silakan dibuka. Oh. Nah, di dalamnya sudah ada tutup lagi untuk pengaman agar tidak tumpah seperti itu. Oke. Jadi memang berlapis supaya memastikan krim ini tetap aman. Tetap aman. Mas, meskipun saya pakai masker, saya bisa nyium nih. Ini ada bau yang lebih wangi di sini yang berbeda dibanding ruangan sebelumnya. Ini ruangan apa nih Mas di sini dan prosesnya apa? Di sini sedang proses filling sabun. Oh. Sabun ini proses kebetulan sabun dengan ekstrak yang sebelumnya saya beritahu di ruang timbang. Nah, karena ekstrak kan pasti punya aroma sendiri dari khas tanamannya seperti itu. Pantesan. Ini sabun muka berarti ya, facial wash? Iya, facial wash. Oh, seperti jadi itu. ini prosesnya gimana Mas? Ini kan saya lihat banyak cup-cup belakang nih. Ini gimana nih? Jadi di filling, di sini kebetulan cupnya sedang kuantiti 100 mili. Nah, di filling 100 mili sesuai permintaan. Setelah itu ditutup. Setelah ditutup nanti disegel di ruang berikutnya. Oke, dan di ruangan ini proses ini bisa quantity bisa berapa banyak? Bisa ya kurang lebih 1.500 lah seperti itu. Oke Mas Fedi, ini semua sudah selesai di sini. Kemudian kita akan ke belakang ke proses labeling. Nah, di sana kita boleh copot APD ini. Oh, yes, akhirnya copot APD ya? Iya, Oke. tapi masker tetap pakai ya? Oke, siap, nggak apa-apa. Silakan Mas tunjukin arahnya. Oke, nanti kita ke sana. Ya. Oh, ini proses terakhir nih Mas ya? Iya, di sini ada proses labelan dan
identitas produk seperti codingan seperti itu. Oke. Berarti boleh jelasin Mas, ini prosesnya ngapain nih sekarang di sini? Nah, di sini itu produk dari dalam, kemudian kita sampai sini akan melakukan coding identitas produk seperti yang di bawah, bisa dipegang. Oh. Itu yang dari tinta hitam itu. Nah, itu identitas produk mulai dari izin dari Badan POM, terus kapan dibuat sampai masa expirednya berapa lama, ada di dalam situ semua. Setelah itu kita beri label di luarnya. Seperti ini ya? Iya. Oh, ada yang di labelin gini, tapi ada juga yang mungkin polos ya? Iya. Pasti di label? Semua pasti di label. Oh, oke. Nah, sekarang kita kan tadi udah dari awal nih Mas, prosesnya dari tadi mixing dan segala macam itu kan proses pemanasan. Iya. Itu dari orang datang pesan sampai terima itu berapa lama sih Mas? Kalau proses di produknya sendiri sih kurang lebih sekitar 3 hari. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama tergantung bahannya sih dan produknya. Berarti tergantung spesifikasi dan detail yang diminta juga sebenarnya ya? Iya, seperti itu. Mas, ini kan tulisannya pengemasan sekunder 2. Berarti ada yang satu dong? Iya, untuk yang satu itu ada pesegelan. Itu dibungkus seperti plastik, di wrap, itu segelnya. Oh, jadi penyegelan ini, yang plastik ini terpisah? Iya, terpisah di penyegelan pertama dengan mesin juga. Jadi, karena tidak muat, jadi ada 2 ruangan, seperti itu. Oh gitu, berarti prosesnya dari yang segel plastik dulu, atau dari sini dulu? Dari segel plastik, kemudian ke sini. Labeling ininya? Oh, di luarnya? Di luarnya, yang ini di luarnya. Oke. Lebih ke request sih, ada yang di luar, ada yang di dalam, seperti itu. Request dari konsumen. Tergantung permintaan klien, nanti bisa ke sekunder 2 dulu, baru ke satu dulu, dan juga sebaliknya? Iya, seperti itu. Oke. Nah, di sini Mas, ini ruang pengemasan sekunder 1. Di sini penyegelan produk dan pengemasan seperti ini. Nah, ini dikemas, ntar dikemas dulu kecil dalam plastik, kemudian nanti masuk ke dalam box besar sebelum dikirimkan, seperti itu. Oh, ini adalah contoh yang di label dulu, kemudian baru diplastikin, baru dikemas seperti ini ya? Iya, contoh yang di label dulu, diplastikin, diberi identitas, terus dikemas. Di sini kita sedang di ruang packing, tapi sebelum di packing, sebelum pengiriman ini, kita akan masuk ke fase karantina produk jadi. Nah, gitu? Iya, di karantina produk jadi itu kita memeriksa apakah data etiket dan data terkait coding itu sesuai atau tidak sebelum melakukan pengiriman. Jika sudah sesuai, maka akan disimpan di area gudang produk jadi. Nah, ini sudah selesai pengecekan QC nih, terakhir di sini. Ini terakhir banget nih, sebelum berangkat? Sebelum diberangkat. Nah, di situ baru di packing sesuai permintaan. Ada yang mau minta 50, 30, 40 di sini dikemas seperti ini satu persatu. Oh, ini contohnya ya, yang Iya. sudah dikemas seperti ini nih, ya. Nah, tapi tadi ada karantina lagi, berarti secara keseluruhan total dari awal, dari terima materialnya, dari bahan mentah sampai terakhir ke sini, itu ada berapa QC jadi totalnya? Jadi pertama itu pemeriksaan bahan baku dan bahan kemas yang baru datang. Yang kedua itu pemeriksaan setelah melakukan mixing. Yang ketiga setelah melakukan filling. Yang keempat adalah setelah produk jadi. Tepatnya tepat tadi karantina produk jadi, baru dikirim. Jadi ada 4 proses pemeriksaan. Oh, jadi 4 tahap Pemeriksaan. itu benar-benar pemeriksaan semua secara detail, dilakukan pemeriksaan, pengujian segala macam supaya benar kalau udah keluar dari sini nih, itu semua sudah aman. Iya. So, today we have learned the manufacturing process of skincare products such as day and night cream and also facial wash. And if you want to know more about how everyday products are made, starting from raw material until the finished product, you have to follow my journey with me, Freddy Budiman, only in Factory Story. So good. And after a long day of activity, it is time for my skincare routine. Oh, so relaxing. All right. I'll see you next episode. Bye-bye.